Selamat Paskah buat kita semua. Sebelum kita masuk acara ibadah, kita terlebih dahulu kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKP nomor 93 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyari kuburan kami, supaya kami dapat mempengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Amin.
Kita bernyanyi buku nyanyian HKIP nomor 90, 1+4. Kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini dari Konvensi HKIP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini, karena Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain daripada keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang punya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKIP nomor 169 ayat 1+3. Ya Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor dari Punguan Ina HKBP Aik Raja. Undang mabiar ho, undang mabiar ho di golumi, adong do Tuhani, nasai mandongani ho, undang beganggu ho. Yo
pikiranmu di ngolumi, ingot madang adong na sonang di portibion, sotung diri puroha si pasang api, namo rajongi diri puhodang adong si pikirani, sotung diri puroha holan dirimi, namasak nalo jalan dirunduk nipat ngoluono, sudeno halak mamo lus galumbang di ngoluon, ingat mai unang gabe mandeleo, ay sumusoroni padati masorit-sorit dong ngoluon, padot-padot ima mangulak dala burjuhon mana martuhan, ay so adong nasota batu padebata, gogohon mangula-ulaon, gomos mapanginotu tuhata, radero sasudedi joloni debata. Kita bernyanyi buku nyanyian HKP nomor 94 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dia ialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itulah kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberkati kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan vokal grup Remaja Naposo HKBP Aik Raja. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku
Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 91 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Ama HKBP Air Raja. Debataku para siro habolon asiro halingomi ramotia ruhata hugolom uban sulu-suluku ido hati urokku ban bijoloku rotakuju alogo hali susu sio di batondiku sonang doa hudang deta hutan di ruraha matea bata hidang tukotmu mana pulahu dengan bahasa milo jambar huli ngoruku ayah sini rohamdo ihutonoku molo bohal husuda totong mapos rohaku jabum maingan aku di saleleng na
dengan bahasa Mino jambar hudi ngoluku ayah sini rohamdo ihutonoku molo bohal usuda totong mapos rohaku jabum maingan aku di saleleng na rotakuju alogo hari susu sio di baitondiku sonang doa udang beta hutan di rurahan matean batahinang tukokmu mangapulau dengan bahasa Mino jambar hudi ngoluku ayah sini rohamdo ihutonoku molo bohan husuda totong mapos rohaku jabum maingan aku di saleleng na dengan bahasa Mino jambar hudi ngoluku ayah sini rohamdo ihutonoku molo bohan husuda totong mapos rohaku jabum maingan aku di saleleng na. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKP nomor 96 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah Paskah pertama pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas maut. Paskah juga adalah bukti bahwa kematian bukan dari akhir orang percaya. Paskah juga adalah bukti bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Melalui peristiwa Paskah, kita diberi pengharapan bahwa hidup kita di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal, bukan kematian. Meski setiap orang harus melewati kematian, tetapi kita tidak berhenti di kematian. Kita tidak tinggal dalam kematian, tapi kita hidup di dalam Yesus yang hidup. Kita hidup dalam Kristus yang telah bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus percaya apa yang dituliskan oleh kitab suci. Kita tidak boleh ragu apa yang dituliskan oleh kitab suci. Kita tidak boleh ragu apa yang dituliskan dalam Alkitab. Murid-murid ketika itu sangat takut. Mereka ragu, apakah Yesus itu benar-benar bangkit? Apakah Yesus itu benar-benar hidup? Atau apakah Yesus itu dicuri orang? Pada pagi-pagi hari, pada masih gelap, Maria pergi ke kubur Yesus. Dia berlari, ingin bertemu dengan Yesus, ingin melihat apa yang terjadi. Tetapi ketika Maria melihat apa yang terjadi, bahwa kubur telah terbuka, dia takut, dia terkejut. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang muncul dalam benak Maria adalah bahwa Yesus telah dicuri orang. Lalu dia kembali lagi, dia menjumpai murid yang lain, dia menjumpai Petrus, mengatakan bahwa kesimpulan Maria bahwa Yesus telah dicuri. Maka kedua murid yang lain berlari ke kubur untuk melihat apa yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak dari kita terlalu cepat mengambil keputusan dan kesimpulan tanpa merenung terlebih dahulu. Maria dengan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Yesus telah dicuri. Ini juga menandakan bahwa Maria mulai melupakan, atau dia mulai ragu, atau dia mungkin tidak ingat bahwa Yesus telah berkata, kitab suci berkata bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita perlu merenung dalam kehidupan ini. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak terburu-buru mengambil sikap, tapi merenung perlahan apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kita coba mengingat kembali firman Tuhan yang telah kita dengar, firman Tuhan yang telah kita hidupi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan dalam setiap situasi atau keadaan, kondisi yang sedang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui perenungan, kita dapat melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita.
Maria dengan tergesa-gesa dia kembali dan menyimpulkan bahwa Yesus telah dicuri orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melihat sejenak dalam kehidupan kita, secara khusus dalam Minggu Paskah kita pada pagi hari ini. Kita tentu ingin seperti Maria yang bertindak dengan dasar mengasihi Yesus. Dia pergi sebenarnya ingin melihat Yesus yang dia kasihi. Tapi kesimpulannya bisa berbeda karena mereka belum mengimani kitab suci yang sesungguhnya. Ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh ragu apa yang telah dikatakan kitab suci. Kita tidak boleh takut atau ragu apa yang telah dikatakan Yesus kepada hidup kita. Yesus telah bangkit, dia tidak dicuri. Yang kedua, firman Tuhan juga mengajak kita bersama, sama seperti murid-murid yang berlari, ingin ke kubur Yesus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka ingin menyaksikan, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa itu adalah peristiwa yang besar, yang luar biasa, yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka pikirkan sama sekali. Tapi itu terjadi, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mereka terkejut. Mereka melihat bahwa kain kafan tidak lagi berada dalam tubuh Yesus, tapi sudah berserak di tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak dicuri. Kalau Yesus dicuri, tentu kain kafannya ikut dibawa. Tapi dibuka dengan baik dan diletakkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah bangkit dari kematian. Bukan maut yang berkuasa, tapi Allah dalam Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah inti Paskah, bahwa Yesus bangkit dari kematian, bahwa Yesus mengalahkan maut, bahwa Yesus telah menebus dosa kita, bahwa Yesus telah membawa kita kehidupan yang kekal di dalam Allah. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Firman Tuhan ini juga menyuarakan kepada kita bahwa ada murid yang melihat peristiwa itu, dia langsung berkata, dia percaya. Artinya dia mengingat peristiwa, dia mengingat apa yang telah disuarakan Yesus, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengingat bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, dan dia percaya. Ini tentu yang harus kita lalui, kita ikuti, kita imani. Sama seperti murid yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Banyak orang berkata, bagaimana? Apa bukti? Saya belum melihat Yesus bangkit. Iman kita yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Murid-murid yang percaya itu tidak melihat itu, tapi dia yakin dalam imannya bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan bukti yang dia lihat, dengan bukti yang dia perhatikan. Oleh karena itu, marilah kita meyakini bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengajak kita bersama untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah mengalahkan dosa dan kematian. Dan Yesus itu adalah juru selamat kita, yang memberikan kita kehidupan kekal di dalam Allah Bapa kita. Kita tidak usah ragu dan kita tidak perlu takut. Tuhan senantiasa berserta kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan senantiasa beserta kita untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kematian kami. Melalui Yesus Kristus, kami memperoleh kehidupan dari Allah Bapa. Oleh karena itu, peliharalah iman dalam hati kami masing-masing, agar kami senantiasa mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, agar mereka senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap rencana-rencana mereka. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau melahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya telah dikalahkan oleh Tuhan, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami, jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami, warga jemaat HKBP Air Raja, Resort Huta Tinggi, Distrik 16 Subang Habis Saran,
mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang datang dari Nusantara TV, yang datang ke gereja kami ini, HKBP Ekraja Resort Huta Tinggi. HKBP ini berada di Desa Ekraja, Kecamatan Paramenangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Gereja kita ini mulai kita di sini berkebaktian mulai tanggal 16 September 2004, malam minggu di Parlape-Lapean Base Camp. Sudah demikian, kurang lebih 1 tahun kita belilah tanah di sini. Kita dirikanlah gereja ini tahun 2005. Tahun 2005 tanggal 10 September. Masuk HKBP Pagaran Resort Huta Tinggi di bawah pimpinan Pendeta Resort Huta Hayan. HKBP ini tahun 2005 peletakan batu pertama dibuat oleh Amang Preses Napitupulu, Preses Distrik Humbang Habissaran, dan hadir juga pada waktu itu beberapa resort dari lingkungan Distrik Humbang Habissaran. Semua jemaat pada waktu itu kurang lebih kami ada 25 kakak. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bisa berdiri gereja kita ini dengan begini adalah dengan bantuan kerjasama dengan seluruh jemaat. Jadi gereja kita ini boleh dibilang sangat kompak jemaatnya di sini. Hanya 25 kakak. Jadi ini semuanya pada perintis gereja kita ini sudah banyak almarhum. Pendiri ini dulu adalah Abang Gustaf Sibarani, tulang kanal Manalu yang punya rumah ini, yang memberikan tanah ini. Terus orang tua saya Oporiki Siregar, abang saya si tua Amer Siregar. Itulah pendiri utama di gereja kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Nusantara TV ada semangat pada jemaat kita di HKBP Resort Huta Tinggi ini, Pagaran Ekraja, HKBP Ekraja. Kalau ibadah di sini cuma 1 kali, sekolah minggu pagi. Jadi perkembangan jemaat itu dari 25 sekarang sudah 47 keluarga. Jadi di sini luar biasa perkembangannya. Makanya saya minta kepada seluruh para haladu supaya mendatangi seluruh jemaat. Jangan lagi ada 1 kalinya 1 minggu, supaya bapak-bapak itu rajin ke gereja. Sekarang sudah rajin ke gereja bapak-bapak. Sudah luar biasa. Itu yang kami minta doa dari bapak-bapak dan Nusantara TV, supaya didoakan gereja kita ini supaya lebih banyak jemaatnya. Pimpinan uluan Huria kita ini adalah Amang Situa Sibarani, yang sebelumnya adalah Amang Situa Junjunan Manalu. Beliau ini rumahnya. Harapan kami agar HKBP Nabuluni bersatu, dus roha hatabatana, yang di bawah pimpinan kita, purus kita sekarang yang baru terpilih. Itu yang kami harapkan, karena kami sebagai sesepuh orang tua mengharapkan HKBP ini supaya bisa bersatu, kompak. Itu aja yang kami minta kepada seluruh ruas HKBP yang ada di Indonesia. Itu aja yang kami harapkan.